Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi semester 6 program studi pendidikan matematika dengan mata kuliah yaitu penelitian tindakan kelas. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pengembangan desain penelitian tindakan kelas. Kemarin kita sudah melihat desain-desain penelitian tindakan kelas. Besok kita akan melihat monitoring dalam penelitian tindakan kelas untuk minggu depan. Oke. Hari ini kita akan membahas itu. Slide-nya sedikit saja. Slide-nya ada 7, nanti kita bahas satu persatu. Nah, langsung saja sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwasanya penelitian tindakan kelas ataupun PTK ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam kelas. Di dalam kelas seperti contohnya ketika kalian mengajarkan sebuah materi kok ada kalian mengadakan sebuah evaluasi, ternyata kok banyak sekali teman-teman peserta didik ataupun siswa-siswa yang belum mencapai KKM yang kalian tentukan. Nah, di saat berikutnya kalian melakukan suatu penelitian evaluasi kembali, ternyata nilai-nilai yang diperoleh dari evaluasi tersebut masih sama, dan itu akan menjadi suatu masalah ketika kalian dalam proses belajar mengajar. Masalahnya apa? Masalahnya nggak tahu seperti apa, makanya diadakan sebuah yang namanya PTK, di mana PTK ini akan untuk melihat masalah apa yang ada di dalam kelas. Nah, makanya di sini dijelaskan sebagaimana sudah dijelaskan pada bahasan sebelumnya bahwa penelitian tindakan kelas dimaksudkan untuk mengatasi suatu permasalahan yang ada di dalam kelas. Nah, di antara desain penelitian tindakan kelas PTK adalah desain model Kurt-Lewin, desain PTK model Cummins dan McTaggart, dan desain PTK model John Elliott, desain PTK model Hopkins. Nah, secara singkat langkah-langkahnya pada tiap model terdiri dari 4 komponen yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan. Nah, di dalam perencanaan dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu perencanaan umum dan perencanaan khusus, di mana perencanaan umum ini dimaksudkan untuk menyusun perancangan yang meliputi keseluruhan aspek yang terkait dengan PTK. Nah, sementara itu perencanaan khusus dimaksudkan untuk menyusun rancangan dari siklus per siklus. Oleh karena itu, dalam perencanaan khusus ini tiap kali terdapat perencanaan ulang. Nah, di dalam perencanaan khusus ini akan menjadi suatu perencanaan yang dapat kita ubah sesuai sikon di lapangan. Hal-hal yang direncanakan diantaranya terkait dengan perbandingan pendekatan, pembelajaran, metode pembelajaran, teknik dan strategi pembelajaran, media dan materi pembelajaran. Nah, perencanaan dalam hal ini hampir sama dengan apabila kita menyiapkan suatu rencana kegiatan mengajar. Jadi, kita membuat rencana mengajar, semisal pendekatan pembelajarannya seperti apa, metode pembelajarannya seperti apa, teknik dan strateginya seperti apa, media yang dipakai apa, terus materi pembelajaran itu sudah sesuai atau belum yang kita pakai dalam menerangkan materi tersebut. Nah, di situ kita akan coba-coba terus otak-atik bagaimana si siswa ini bisa meningkatkan suatu prestasinya atau nilai hasil evaluasinya. Selanjutnya implementasi, di mana implementasi ini tindakan pada prinsipnya merupakan realisasi dari suatu tindakan yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, strategi apa yang digunakan, materi apa yang diajarkan, atau yang lainnya. Kegiatan implementasi ini dapat diartikan sebagai pelaksanaan dari apa yang direncanakan dan akan dilaksanakan di dalam kelas. Nah, di sini pun di implementasi ini sesuatu yang kalian sudah rencanakan, sudah kalian tata, nah itu akan dilaksanakan dalam suatu kelas. Nah, kalian akan uji cobakan, kalian akan aplikasikan ke dalam suatu kegiatan di dalam kelas. Dengan kata lain, kegiatan implementasi ini merupakan kegiatan belajar mengajar yang menggunakan rancangan yang telah dipersiapkan berdasarkan tujuan perbaikan pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. Nah, itu. Terus selanjutnya yaitu pengamatan.
dan evaluasi. Nah, pengamatan dalam pengamatan, observasi atau monitoring dapat dilakukan sendiri atau oleh peneliti ataupun kalau kolaborasi yang memang diberikan tugas untuk hal itu. Pada saat monitoring, pengamatan haruslah mencatat semua peristiwa atau hal terjadi di kelas yang dipakai untuk penelitian. Misalnya mengenai situasi kelas, perilaku dan sikap siswa, penyajian atau pembahasan materi, penyerapan siswa terhadap materi diajarkan atau yang lainnya. Jadi dalam pengamatan, sesuatu hal yang terjadi kalau kalian sebagai pengamat, kalian harus catat. Nah, itu adalah sebagai data-data kalian untuk evaluasinya, entah itu dalam kedisiplinan siswa dalam memperhatikan pembelajaran ataupun kesigapan siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh eh, pendidik. Nah, untuk mempermudah proses pengamatan ini, peneliti dapat menyiapkan format pengamatan yang disesuaikan dengan tujuan dari penelitian yang ditambahkan dengan kolom catatan-catatan pengamat untuk memberikan masukan secara tertulis atau dari pengamat atau kolaborator. Nah, di sini penting yaitu apa? Refleksi. Nah, pada prinsipnya yang dimaksud dengan refleksi adalah upaya evaluasi yang dilakukan oleh peneliti bersama kolaborator atau oleh partisipan yang terkait dengan proses PTK yang dilaksanakan. Nah, refleksi ini dilakukan secara kolaborasi yaitu adanya diskusi terhadap berbagai masalah yang terjadi di kelas penelitian berdasarkan temuan pada saat proses pembelajaran atau pada tahap monitoring kalian apa yang telah kalian temukan di dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, dengan demikian refleksi dapat ditentukan sesuai adanya implementasi, tindakan atau hasil observasi. Nah, dari situ kalian akan berdiskusi dengan kolaborator Anda. Kalau kalian sebagai pengamat, nah di sini ada tahapan nggak? Kalau ini sudah sesuai tahapan, bagaimana kita harus mengadakan evaluasi. Setelah evaluasi kita menemukan adanya peningkatan ataupun nilai yang memuaskan atau sesuai dengan pemikiran kita. Jadi ya kalau tidak sesuai berarti kita harus mengulang lagi atau melakukan siklus lagi, melakukan perencanaan lagi terhadap kegiatan pembelajaran di kelas sehingga nanti akan memperbaiki prestasi siswa itu. Nah, berdasarkan refleksi ini pula suatu perbaikan tindakan selanjutnya ditentukan. Nah, dari refleksi ini apa yang kita akan tentukan, apa yang akan kita rancang untuk pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya berkenaan dengan proses PTK dapat dilihat pada siklus PTK di bawah ini ya. Yang pertama yaitu perencanaan, terus pelaksanaan, pengamatan, itu siklus pertama. Ini secara apa itu namanya? Bagan secara sederhana. Nah, siklus ini akan berulang tak terhingga sampai kalian menemukan sesuatu perubahan dari dalam kelas. Jadi, misal dalam siklus 1 itu ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan dilakukan refleksi. Nah, setelah dilakukan refleksi, apakah dari siklus pertama ini sudah ada perubahan dari si siswa atau belum? Kalau belum, maka dilakukan perencanaan kembali dalam suatu pembelajaran tersebut. Nah, makanya dari situ, dari refleksi ini akan dilakukan siklus kedua. Nah, kalau dari siklus kedua ini akan ditemukan apa? Ada perubahan atau tidak? Kalau tidak ada perubahan dalam siklus 1 ataupun siklus 2, maka akan dilakukan siklus ketiga. Nah, diperbaiki perencanaannya bagaimana? Apakah nanti kesalahannya di penyampaian materi ataupun dari si siswa sendiri itu, okay? Nah, setiap perbaikan yang dirancang dan dilaksanakan pada proses pembelajaran dalam pelaksanaan PTK disebut siklus. Nah, berkaitan dengan masalah siklus PTK, maka muncullah pertanyaan, berapa banyak siklus yang perlu dilaksanakan oleh peneliti, berapa siklus dalam PTK yang akan dilakukan oleh guru. Nah, hal ini tergantung pada apakah tujuan PTK telah tercapai atau apakah masalah penelitian telah berhasil dipecahkan. Nah, jika masalah penelitian belum terpecahkan atau tujuannya belum tercapai, maka pada dasarnya siklus berikutnya tetap
perlukan. Jadi setiap, nanti, masalah kalian atau proposal kalian ini belum menemukan titik terang bagaimana, "Oh, permasalahan ini belum selesai, oh, permasalahan ini belum ada perkembangan." Nah, di situ akan dilakukan siklus kembali. Nah, dalam siklus selanjutnya kok belum ada perubahan, dilakukan siklus lagi, sampai kalian menemukan pemecahan masalah yang ada di kelas. Nah, apabila guru berpendapat bahwa berdasarkan data yang telah diperoleh dari pengamatan dan implementasi PTK setelah dilakukan refleksi, telah menemukan memenuhi harapan yang terpecahkan masalah yang ada, maka sebenarnya siklus berikutnya tidak diperlukan lagi. Nah, oleh karena itu, tahapan refleksi sangatlah penting dalam PTK karena dengan tahapan ini dapat diketahui tercapai tidaknya tujuan penelitian atau masihkah diperlukan siklus lanjutan dengan alternatif tindakan lain untuk memecahkan masalah yang ditetapkan. Nah, jadi dalam PTK itu kita hanya meneliti prosesnya saja, proses pembelajaran saja, apakah yang bermasalah itu penyampaian materi, modelnya, ataupun materi yang kita pilih, atau maksudnya sumber yang kita pilih, sumber materi yang kita pilih, ataukah si siswa itu yang bermasalah. Dari situ kita akan melakukan suatu penelitian di mana nanti akan berlangsung di dalam kelas ataupun di dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, di situ akan dilakukan beberapa siklus, siklus pertama, siklus kedua, siklus ketiga, dan seterusnya sampai masalah itu terpecahkan. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam PTK ini. Besok kita akan membahas minggu depan membahas tentang monitoring dalam penelitian tindakan kelas. Nah, saya akan percepat nanti akan teknik dan alat yang diperlukan dalam tindakan kelas. Nanti akan saya double besok. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, jangan lupa jaga kesehatan kalian. Saya akhiri wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.